Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan dari apa yang kami kerjakan. Sebelum masuk kepada presentasi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya sebagai moderator atas nama M. Rafif Hafizan MS. Lalu ada rekan saya Muhammad Zafran Abdul Rashid, Muhammad Ali Fatan, Pramesela Nabila Putri, dan Intan Rahmawati. 1. Penulisan kata. Jenis-jenis gabungan kata. Untuk ini yang menjelaskan saya sendiri. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contoh persegi panjang, kambing hitam, meja tulis, cenderamata, duta besar. Nomor 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Jadi hal ini digunakan untuk menapis atau menghilangkan pada kesalahan dalam pengertian penulisan. Contohnya seperti ibu tanda hubung bapak kami itu mengartikan ibu dan bapak kami. Jadi ketika ada seseorang menulis ibu tanda hubung bapak kami itu menjelaskan bahwa hal tersebut sedang menjelaskan ibu dan bapak orang tersebut yang menulis. Berbeda hal dengan ibu bapak tanda hubung kami itu menjelaskan bahwa ibu dari bapak kami. Jadi berbeda antara kedua unsur tersebut. Selanjutnya, nomor 3, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh di bawah, misalnya tepuk tangan. Kata dasarnya tepuk tangan. Dalam penulisan biasa, tepuk tangan dipisah. Ketika mendapat awalan atau akhiran, salah satunya, maka penulisannya tetap terpisah. Contohnya bertepuk tangan, garis bawahi, sebar luaskan. Hanya dibubuhkan awalan atau akhiran saja. Berbeda dengan nomor 4, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Jadi ketika ada kata dasar, contohnya seperti tanggung jawab, sebar luas, hancur lebur. Ketika kata dasarnya dipisah, ketika mendapat awalan dan akhiran secara bersamaan, maka dalam penulisannya dicampur atau digabungkan. Contohnya seperti menyebar luaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Dalam penghancur leburan, kata dasarnya itu dalam menyebar luas, itu kata dasarnya sebar luas. Ketika dia mendapat awalan dan akhiran, maka digabungkan dan kata sebar dileburkan menjadi menyebar. Karena dia dalam bentuk KTSP. Yang sebagaimana dalam aturan ketika awalan KTSP, maka penulisan dan pembacaannya digabungkan atau dileburkan. Selanjutnya nomor 5, yang terakhir. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Jadi tidak bisa diubah-ubah atau memang sudah dari sana seperti ini. Contohnya seperti acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, kacamata, dan sebagainya. Ketika penulisannya dipisah, maka ada beberapa kata yang memiliki arti yang berbeda ketika penulisannya dipisah. Mungkin itu saja yang dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepada Ali Fatan disilakan. Saya Pramesela Nabila Putri dengan NPM 2012011262 akan menjelaskan materi penulisan kata sandang si dan sang. Lanjut. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selain itu, huruf awal si dan sang ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Tetapi untuk kata sang yang merupakan unsur nama Tuhan, huruf awalnya itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di contoh. Dari contoh penggunaan kata si, yang pertama itu ada surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Di situ bisa kita lihat bahwa huruf awal si itu menggunakan huruf kecil, karena emang gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, ada toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Nah, di situ juga huruf si-nya itu menggunakan huruf kecil. Nah, selanjutnya bisa kita lihat contoh dari penggunaan kata sang.
Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Nah, sang di sini menggunakan huruf kecil juga dikarenakan sangnya bukan merupakan unsur nama Tuhan. Nah, yang kedua ada contohnya sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Nah, di awal kalimat huruf sang itu huruf awalnya menggunakan huruf kapital karena itu merupakan berada di awal kalimat. Nah, sedangkan yang sang kakaknya tetap kecil karena itu bukan merupakan unsur nama Tuhan. Selanjutnya contoh dari sang yang merupakan unsur nama Tuhan. Kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Di situ huruf awal sangnya menggunakan huruf kapital dikarenakan pencipta itu merupakan unsur nama Tuhan. Yang kedua ada contoh, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu juga menggunakan huruf awal kapital dikarenakan merupakan unsur nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Permisela, Nabila. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pembahasan pemakaian tanda baca yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Alifatan. Pada Alifatan disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya M. Alifatan dengan NPM 2012011154 akan melanjutkan materi mengenai pemakaian tanda baca titik. Lanjut. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Hal ini bisa kita lihat dalam contoh di bawah, yaitu pada kalimat mereka duduk di sana. Untuk kiri kalimat tersebut dibubuhkan tanda titik pada akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, 1 titik patokan umum, 1 titik 1 isi karangan, dan seterusnya. Terdapat beberapa catatan penting dalam penggunaan tanda titik. Yang pertama yaitu tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan grafik, atau gambar. Selain itu, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya yaitu pada 01.35.20 jam, buka kurung, yang bermakna bahwa 1 jam, 35 menit, dan 20 detik. Yang kedua, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, buka kurung yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, tutup kurung, dan tempat terbit. Contohnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, yang bermakna bahwa Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Terdapat beberapa catatan penting lagi, yaitu tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang A alamat penerima dan pengirim surat serta B tanggal surat. Sekian pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Alifatan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zafran. Kepada Muhammad Zafran, disilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran. Di sini saya akan meneruskan materi dari saudara Muhammad Ali, yaitu penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma yang pertama, yaitu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Di sini ada sedikit catatan. Apabila dalam suatu kalimat terdapat lebih dari 3 unsur, maka menggunakan tanda koma. Dan apabila kurang dari 3, maka cukup menggunakan kata dan. Dan berikut adalah contohnya. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Penggunaan tanda koma yang kedua, yaitu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan.
dan digunakan dalam sebuah kalimat majemuk atau setara. Berikut adalah contohnya. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Di sini kita bisa lihat ada sebuah kalimat majemuk yang memiliki dua klausa dan satu kata penghubung. Karena memiliki satu kata penghubung, maka sebelum kata penghubung tersebut harus diletakkan tanda koma. Penggunaan tanda titik yang ketiga yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya seperti, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Di sini kita dapat lihat, karena baik hati merupakan contoh dari anak kalimat, dan sedangkan dia mempunyai banyak teman merupakan induk kalimat. Di antara anak kalimat dan induk kalimat harus diselipkan tanda koma. Namun di sini ada sedikit catatan, apabila induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tidak menggunakan tanda koma. Penggunaan tanda koma yang keempat, yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Penggunaan tanda koma ini hampir mirip dengan penggunaan tanda koma yang kedua. Namun, berbedanya, di sini menggunakan ungkapan penghubung, bukan kata penghubung, dan letak penggunaan tanda komanya. Sebelumnya letak tanda koma yaitu di depan kata penghubung, sedangkan pada penggunaan tanda koma yang ini, tanda koma diletakkan pada belakang ungkapan penghubung. Penggunaan tanda koma yang kelima yaitu tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebelum sapaan seperti bu, dik, atau nah. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Zafran. Dan penjelasan terakhir atau pemaparan terakhir akan disampaikan oleh rekan kita, Intan Rahmawati. Kepada Intan Rahmawati disilakan. Baik, saya Intan Rahmawati dengan NPM 201201111272 akan melanjutkan penjelasan materi tentang tanda koma. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Petikan langsung berarti kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Seperti contoh, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. 7. Tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Tanda koma di situ digunakan untuk memisahkan agar kita dapat membedakan mana yang nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Seperti contoh, Gunawan, Ilham. Biasanya dalam daftar pustaka, sebuah nama itu ditulis dengan susunan yang terbalik, biasanya nama belakangnya terlebih dahulu yang ditulis, baru nama depan. Sehingga tanda koma digunakan agar kita dapat membedakan mana nama depannya dan mana nama belakangnya. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Lanjut. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Seperti contoh, Bambang Irawan, M.Hum. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 27,3 kg. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Keterangan aposisi memberi penjelasan terhadap nomina atau subjek yang sebelumnya. Seperti contoh,
Di daerah kami, koma, misalnya, koma, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Seperti contoh, atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Apabila di situ tidak digunakan tanda koma, maka akan memiliki arti yang berbeda. Seperti, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Tanda koma yang digunakan setelah kata saudara memiliki makna untuk seluruh hadirin yang hadir saat itu. Tapi kalau misalkan saudara kami, itu berarti hanya orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dikenal oleh MC tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberikan penjelasan yang sangat lugas, jelas, secara komprehensif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.